meninggalkan harta, kekayaan, apapun untuk membela agama Allah. Quran surat ke-9 ayat 24. Quran surat ke-9, surat At-Taubah ayat 111, itu sudah berbicara lebih tegas lagi, berjuang dengan nyawa dan harta ditukar dengan surga. Inna Allah ishtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli nyawa pribadi muslim dengan hartanya ditukar dengan surga. Maka semuanya berani berjuang. Mereka tidak lagi memikirkan nyawanya, sehingga mereka berani untuk melakukan pembunuhan seperti yang terjadi di Poso itu. Nah, ayat-ayat ini yang mereka pakai untuk melakukan kegiatan apa tadi Pak Tony? Teror. Itu bukan teror, sudah kriminal itu Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Pendeta untuk masalah terorisme. Pak Saifuddin, itu pengajaran Pak Saifuddin, pengajaran tentang mujahidin itu diajarkan di wilayah mana saja, Pak? Maksudnya di pondok pesantren kah atau di tingkat di apa? Pondok pesantren diajarkan. Kemudian setiap bulan Ramadan anak-anak tamat SMA atau masih SMA itu diajarkan di dalam training center. Training center yang diajarkan itu dikumpulkan di sekolah atau di mana-mana, apalagi di pesantren. Jadi anak-anak SMA Muhammadiyah itu sudah diajarkan masalah itu, sehingga saya ketika itu sudah menjadi konseptor untuk mengajak dan mendoktrin seorang pemuda seusia saya untuk menjadi teror. Lalu lalu mengendap di dalam hati dan pikiran saya sampai saya punya anak. Yang pertama saya kasih nama Fikri Homeini, yang kedua Saddam Hussein, yang ketiga Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama seperti itu? Saya nggak suka dengan orang Kristen, saya benci. Saya mau jadikan 3 orang anak saya jadi teroris besar untuk membunuh orang-orang Kristen dan menghancurkan gereja. Kenapa? Karena ketertarikan saya yang mendalam tentang kitab suci. Jadi walaupun Abu Janda bilang begitu dia Islam, kalau dia baca Al-Quran ya nggak sampai begitu. Mestinya ikut Habib Rizik itu tuh Abu Janda. Mestinya. Karena Al-Quran itu tegas sekali, nggak ada main-main setengah Islam, tidak. Dulu visi apa? Masuklah dalam Islam itu dengan kesempurnaan, dengan seluruhnya. Nah, Abu Janda itu bisa begitu karena dia setengah-setengah dalam Islamnya. Oke, sekarang kita coba ke Mas Hairul dulu nih. Tadi kan kita sudah bahas sedikit bahwa di Malaysia, sekalipun Malaysia itu kan negara agama ya, tetapi hampir tidak pernah kita dengar ada serangan teroris. Nah, kira-kira menurut Mas Hairul kan dulu beberapa tahun lalu kan sempat dicalonkan untuk sebagai wali kota, masuk ke dalam pemerintahan. Kira-kira apa pandangan Mas Hairul terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini dengan kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan seperti serangan teroris yang ada di Palu? Itu gimana kira-kira menurut pandangan Mas Hairul? Bagaimana sistem pemerintahan yang perlu mungkin Mas Hairul bisa berikan masukan lah kepada kita khususnya umat Tuhan, dan juga kita berharap kita mendukung pemerintah supaya ini bisa paling tidak memberikan rasa aman kepada semua rakyat, seperti tadi Pak Saifuddin bilang, kalau bisa jalan di jam 2 pagi pun malam hari kita ada rasa ketenangan gitu.
Nah, coba menurut Mas Herul gimana tanggapannya? Silakan Mas Herul. Ya, shalom Babi. Shalom, Terima shalom. kasih atas waktunya. Ya. Begini, ketika tadi Abi menjelaskan sejak umur 20 sudah didoktrin, kalau saya beda. Kalau saya didoktrin mulai saya SD, sejak SD saya ngaji, itu sudah didoktrin. Bunuh orang kafir. Ketika kamu bunuh orang kafir, kamu nanti dapat 70 sekian bidadari. Dan saya itu paling nakal di daerah saya. Jadi kalau ada mau Natal atau mau Paskah seperti ini, saya minta maaf. Saya buang air besar, saya taruh di tas di plastik. Kalau nanti mau Natal itu saya lempar di rumah-rumah orang Kristen. Dan saya dulu diajarkan kalau makan awas gak boleh ada salibnya karena itu haram. Itu najis. Jangan makan di tempatnya orang kafir. Jadi mulai kecil sebetulnya saya itu sudah doktrin, makanya besar itu saya jadi penjahat. Benar. Bukan teroris, penjahat. Saya betulkan penjahat. Karena apa? Ketika saya didoktrin mulai kecil, hartanya orang kafir itu sah buat saya. Makanya saya ngerampok, saya jambret, mulai dari Malang sampai Jakarta, itu saya kalau mungkin bacok ya sama seperti itu. Jadi kayak spirit saya itu semakin ketagihan, begitu. Karena di Indonesia pun seperti itu pengajaran saya yang tinggal di Indonesia. Tapi kalau Papi ngomong di Malaysia, beberapa tahun yang lalu saya di Malaysia itu tidak seperti itu. Karena apa? Memiliki senjata angin 4,5 itu di penjara, tidak boleh. Tapi kalau di Indonesia, kemarin banyak senjata-senjata rakitan, semua bisa beli senjata, apalagi sekarang yang PCP itu juga sangat-sangat mematikan, begitu. Dan memang mulai kecil itu memang saya kalau ngaji dulu di daerah saya di Malang ini saya paling nakal. Suruh bunuh orang Cina, suruh bunuh orang kafir, kalau bisa sakitin, jangan dikasih kesempatan dia bisnisnya biar hancur. Itu memang ajaran yang saya terima. Makanya saya itu banyak teman-teman saya Cina yang jadi anti Cina. Di Malang dulu ada geng namanya RAC, Remaja Anti Cina. Di situ kami kalau kumpul dengan Cina, teman-teman saya rekrut. Kalau ada apa-apa nanti aku. Kalau kamu dia aku sama aku. Pokoknya saya belain mereka asalkan satu permintaan saya. Kamu mau disunat dan kamu baca syahadat. Mereka banyak yang disunat, mereka banyak baca syahadat. Ini saya buka ini karena ini topiknya seperti ini. Dan makanya sampai saya besar ini, teman saya itu China. Mereka tahu sama saya. Sampai tua pun gini teman saya China. Tapi mereka sekarang sukacita. Kenapa? Karena saya bisa bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Hampir setiap tahun ada perayaan Natal atau apa, kita itu bikin rusuh. Di Malang, di daerah saya dulu mau dibangun SAN, Seminari Alkitab Nusantara. Di situ ada misionaris datang lihat tanah, dia kemah, perkemahannya saya ambil semua barangnya dicuri sama anak-anak habis. Kita buang di sungai biar orang Kristen tidak masuk ke daerah saya. Tetapi Tuhan berkata lain. Sekarang berdiri megah itu yang namanya Seminari Alkitab Nusantara. Dan ketika itu tidak kapok, misionaris datang, di situ dipakai ibadah. Karena saya mulai kecil didoktrin, saya itu suruh benci orang Kristen. Suruh bunuh, suruh siksa, pokoknya jangan dikasih kesempatan orang Kristen itu. Nah, jadi kalau mereka ada ibadah, saya dulu jambret, punya motor King tahun 80-an, kalau saya nyetel sepeda motor sama anak buah saya, itu di depan nih
seminari Alkitab Nusantara itu saya player, muang, biar mereka ibadahnya nggak jadi. Kalau mereka ibadah tahun 86, 87, mereka katanya, karena kemarin itu saya ketemu dengan yang saya godain itu, namanya Hasan Ibrahim. Istrinya orang Alkitab, di seminar Alkitab itu. Hasan Ibrahim dulu juga seorang Muslim, sekarang jadi pengikut Kristus. Dia juga ngajar Islamologi. Mungkin Abi tahu Hasan Ibrahim. Nah, itu kalau mereka ibadah, kelapot saya arahkan di gereja itu, mereka sepakat berdoa. Mereka berdoa, ayo kita berdoa untuk anak yang satu ini. Biar hatinya itu dijamah, ditundukkan oleh Kristus. Biar dia, nah, doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh itu. Sekarang saya jadi pendeta. Tuhan Yesus kita itu memang luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya ketemu pelayanan di Jogja, dan ketemu Pak Hasan Ibrahim itu dan istrinya ngakuin, loh ini Khairul Anwar, yang dulu nakal, yang dulu pembalap, yang dulu suka gangguin orang Kristen. Ya, wah, dia nangis meluk saya karena apa? Merasa doanya dijawab. Saya dulu pernah berdoa tahun 85, 87 itu, biar anak itu dijamah Tuhan, biar anak itu jadi orang Kristen, jadi milik Kristus. Buktinya sekarang bisa. Kayak kemarin itu, waktu baru-barunya Ahok, waktu Ahok dilengserkan, saya itu juga marah waktu itu. Marah sama Rizik, saya ngomong gini. Di Facebook saya ngomong, hei resek, saya bilang gitu. Resek itu kan sampah kalau di Malang. Hei resek, Rizik, kamu jangan beraninya sama orang Kristen. Jangan ngata-ngatain kafir. Saya ngomong, ya saya ini pendeta Khairul Anwar, saya kafir. Saya ngomong, kafir itu bukan kafir apa yang kamu maksud. Kafir itu kaya firman. Saya ngomong. Tuhan Yesus kita itu memang luar biasa. Nah, terus sampai di Malang ini kami sama anak-anak di Malang, kami juga menolak Rizik kalau datang ke Malang. Karena apa? Kemarin juga saya itu mau dicalonkan, bukan mencalonkan, dicalonkan jadi pemimpin daerah Kota Malang. Karena apa? Saya rindu banget di Kota Malang ada KKR. Waktu itu wali kotanya hampir setiap minggu dia mengadakan pengajian, hampir setiap minggu 2 kali sampai 2 kali, 1 bulan bisa 4 kali, 6 kali mengadakan KKR. Sedangkan gereja-gereja di Malang tidak diberi izin. Makanya saya keras, saya mau jadi pemimpin Kota Malang. Biar tahu Malang itu bukan miliknya mereka. Kita ini bukan minoritas. Saya katakan kemarin di surat kabar di Kompas TV juga ada. Saya ngomong pendeta satu-satunya yang menolak radikalisme di Kota Malang. Dan saya yang di depan sendiri, di garis depan. Wartawannya ngomong, Pak, Bapak nggak takut. Bapak ini kan minoritas. Siapa yang ngomong minoritas? Saya mayoritas. Kalau agama itu soal hati. Kalau saya percaya soal Yesus, itu soal hati. Tapi anak buah saya di Malang, ya juga banyak. Anggota saya juga banyak. Di Malang itu adem ayem. Makanya terus kemarin itu wali kotanya kena kasus. Begitu saya mau naik, saya sudah deklarasi, saya didoakan Bapak rohani saya, waktu itu ditumpangi tangan, sudah deklarasi mau jadi pemimpin daerah, juga diberkati oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Bapak rohani saya, Abi kenal banget itu. Pendeta Muhammad Sudidarma itu, iya kan? Ya, sudah didoakan, sudah deklarasi, terus ada teman-teman yang ngomong gini, Mas, tolong jangan maju dulu. Kenapa? Begini, sebentar lagi di sini DPR-nya sama wali kotanya mau dihabisin semua. Bener, akhirnya 44 orang dihabisin sama wali kotanya. Tuhan Yesus itu dahsyat sekali. Dan kemarin mau maju lagi, dan saya dari jalur independen. Siapa yang ngomong Malang itu apa? Minoritas? Tidak, di Malang itu ada 253 gereja. Mereka kepingin perubahan.
Sampai mereka ngomong gini, teman-teman saya yang penjahat aja. Mereka yang ngusung saya itu teman-teman yang penjahat, yang sekarang sudah bertobat, yang banyak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar Malang itu diubahkan. Kalau Malang diubahkan, ketika saya jadi wali kota kemarin saya mikir, saya mau setiap bulan minimal 2 kali di Malang ada KKR, kebangunan rohani. Itu kerinduan saya. Masa pengajian saja. Hampir di mana-mana. Tapi orang Kristennya tidak berani-berani. Sampai ngomong gini orang, Mas, kalau ada orang Kristen kayak sampean di Malang 5 atau 2 gitu, ada yang berani. Makanya orang Kristen itu lecek-lecek. Kita jangan lecek, kita jangan takut. Karena dia, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Jadi penjahat aja berani mati, masa jadi pengikut Kristus tidak berani mati. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bagi saya. Amen. Ya, ya ini sampai ada teman-teman yang dari partai-partai ini ngajak saya, Mas, 2023 apa maju apa enggak? Kalau maju saya persiapkan. Biar Tuhan aja yang mempromosikan. Saya tak duduk diam. Kalau saya disuruh Tuhan, saya siap. Nyawa pun saya berikan, harta pun saya berikan. Pulang enggak bawa apa-apa. Ikut Yesus cuma modal 100.000 rupiah. Yesus kita itu udah siap. Begitu. Jadi kalau di Malang ini sekarang aman-aman saja. Amin. Kalau ada kegerakan sedikit, kita ada ormas bersatu. Kita lawan mereka. Kita jangan takut. Sampai teman-teman ngomong gini, masa ini pendeta, ini bukan pendeta ini pendekar. Kalau pendeta, kalau ada gini, nggak mau ikut pendetanya. Laskar Kristus. Saya punya kaos, saya ngomong tentara Kristus Indonesia. Jadi kalau tentara siap nggak siap, saya siap. Makanya kemarin waktu dikasih tahu di Sigi itu saya cuma gini, Tuhan, itu kan kerjaan saya dulu Tuhan. Kalau Engkau sudah menjamah saya, jamah mereka semua Tuhan. Kenapa? Doa orang benar kalau didoakan dengan sungguh-sungguh besar puasanya. Contohnya saya ini didoakan ketika saya itu gangguin orang ibadah, pulang dari gereja, saya jambret. Saya kalau Natalan itu saya tungguin mereka di gereja-gereja. Sampai dari Malang sampai Jakarta gitu, saya pulang bawa satu black kue mari regal itu emasnya saya. Nah, terus saya bagi-bagikan. Sampai saya kalau mau pergi juga saya laporan kepada guru saya. Gus, Yai, ini saya bawa senjata, tolong saya didoain. Saya mau ngerampok, saya mau berjihad. Saya mau ngambil hartanya mereka. Begitu. Jadi kalau lihat mereka sekarang seperti ini, itu saya sudah melewati. Jadi cuman saya itu berdoa, walaupun sama Risik, walaupun sama siapa, itu yang di Poso atau siapa, saya berdoa. Biar lututnya bertelut, lidah bibirnya mengaku bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat mereka. Amin. Karena apa? Amin. Karena di dalam mereka tidak ada damai sejahtera. Di dalam mereka tidak ada sukacita. Yang ada di mereka was-was. Benar kalau Abi ngomong, itu bukan teroris, itu suatu kejahatan. Benar, jahat. Memang saya jahatnya orang jahat, bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Tapi Tuhan datang kepada orang yang bejat, yang rusak, nakal. Seperti saya. Tuhan Yesus kita ini memang luar biasa. Pak Tony, Ibu Fatima, Abi Yusuf, Tuhan Yesus kita ini memang luar biasa. Jadi sekarang kalau kita sama Abi, sama Bu Fatima yang dari Muslim-Muslim ini kita dipanggil, itu kasih karunia yang luar biasa. Makanya jangan pernah takut. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Seperti yang terdahulu-dahulu, kalau kita memberitakan Kristus, ada yang digoreng, ada yang digaji, ada yang diapain, biar muncul nanti Tony Bastaman yang baru, Saifuddin yang baru, Fatima yang baru, Khairul Anwar yang baru. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita ini pasukan, bisa sebetulnya mau bales bisa, tapi gak bisa. Itulah anehnya Roh Kudus itu. Cuman geram gini-gini aja bisa, tapi nggak bisa. Roh Kudus itu heran. Saya sampai gini, Tuhan Yesus, kenapa gua pilih jadi orang Kristen seperti ini? Kok bisa sabar gini yang dulu
Itu sekarang kok cuman gini toh gitu. Yesus kita itu dahsyat, haleluya. Begitu, Papi, mungkin dari situ coba itu Ibu Fatima. Oke, kita ke Ibu Fatima dulu nih. Ibu Fatima ini Kayaknya saya mendahului, Pak.